Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, perjuangan untuk rekonsiliasi. Saudaraku, banyak orang Kristen yang berpandangan bahwa kematian Yesus di kayu salib secara otomatis telah memperdamaikan dirinya dengan Allah. Ini sebenarnya sama dengan pandangan bahwa mengaku Yesus mati di kayu salib serta menebus dosa manusia, maka secara otomatis dosanya sudah ditebus dan memiliki perdamaian dengan Allah. Dengan demikian, berarti semua orang Kristen yang merasa sudah percaya kepada Yesus sudah memiliki keselamatan. Padahal penebusan yang dilakukan oleh Yesus atau karya keselamatannya, saudaraku, harus diterima dengan iman. Dan iman itu, saudaraku, adalah tindakan, bukan sekedar keyakinan dalam pikiran atau sebuah pengakuan terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu tindakan. Iman bukan hanya aktivitas nalar atau pikiran, melainkan tindakan. Ini berarti kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus, harus ada tindakan untuk menunjukkan percayanya tersebut. Saudaraku, oleh karena kesalahan pengertian tersebut, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum diselamatkan atau belum benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Kalau sampai Paulus mengatakan demikian, berarti harus ada usaha dari pihak manusia untuk menciptakan atau membangun perdamaian tersebut. Hal ini sama dengan nasihat Paulus agar orang percaya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan artinya berjuang untuk mengubah diri, saudaraku, serupa dengan Yesus, agar dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah dan berinteraksi dengan Allah sebagai anak bagi Allah Bapa kita. Untuk ini kita harus mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdamaian dengan Allah itu. Perdamaian dengan Allah sama artinya dengan rekonsiliasi dengan Allah. Artinya tindakan untuk memulihkan hubungan yang sudah putus atau sudah rusak atau retak dari dua pihak. Kemudian agar terjalin hubungan seperti semula atau sesuai dengan maksud hubungan atau relasi itu diadakan, harus ada usaha dari kedua belah pihak, Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam rekonsiliasi ada usaha untuk menyesuaikan satu sama lain atau menyamakan persepsi dan menghilangkan perbedaan demi keharmonisan hubungan kedua belah pihak. Tentu dalam hal ini bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, tapi kita yang menyesuaikan diri terhadap Allah, saudaraku. Dalam rekonsiliasi, akhirnya terjadi persekutuan, saudara, untuk memperjuangkan satu kepentingan. Tentu dalam hal ini kita memperjuangkan kepentingan Allah, karena Allah telah memperjuangkan kepentingan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita memperjuangkan kepentingan Allah. Inilah sesungguhnya keselamatan, yaitu sebuah proses dari usaha Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Maksud dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula agar orang percaya, saudaraku sekalian, berkeadaan bisa bersekutu dengan Allah atau berkeadaan bisa berdamai dengan Allah. Nah, potensi ini harus dibangun melalui proses kedewasaan atau proses penyempurnaan, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah
Dengan keadaan seperti ini, manusia tidak bisa bersekutu secara harmoni dengan Allah. Manusia hidup dalam bayang-bayang maut dan akan terpisah dari Allah selama-lamanya jika tidak ada keselamatan dan tidak mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan adalah inisiatif dari pihak Allah. Allah mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus, untuk memikul dosa-dosa manusia, sehingga manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi hal ini bukan berarti secara otomatis terjadi pendamaian atau perdamaian atau rekonsiliasi dengan Allah, saudaraku. Jadi kedatangan Tuhan Yesus membuat orang percaya dibenarkan di hadapan Allah, ya, dianggap benar dulu, maksudnya, saudara. Walaupun sebenarnya belum sungguh-sungguh berkeadaan benar. Tetapi selanjutnya Allah memberikan Roh Kudus untuk menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Dengan perubahan itu, maka manusia bisa bersekutu dengan Allah, bisa berdamai dalam persekutuan yang harmoni. Itulah sebabnya harus ada perjuangan untuk mengubah diri. Sebab kalau tidak ada perjuangan mengubah diri, tidak akan pernah ada persekutuan yang harmoni dengan Allah. Saudaraku sekalian, Allah tidak kehilangan kemuliaannya, manusialah yang kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya dalam proses keselamatan orang percaya harus mengenal hakikat Allah dengan benar dan harus berusaha dengan segala perjuangan untuk memiliki kodratnya. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3-4. Selanjutnya dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 Paulus mengatakan bahwa ia berusaha baik diam dalam tubuhnya maupun di luarnya, ya, ia mau berkenan di hadapan Allah. Nah, usaha ini yang harus dimiliki setiap orang percaya agar juga memiliki sebuah hubungan yang harmoni dengan Allah atau memiliki perdamaian dengan Allah secara harmoni. Pertanyaan yang harus dimunculkan adalah mengapa Paulus harus berusaha berkenan? Tentu usaha untuk berkenan di hadapan Allah bukan usaha untuk memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik. Keselamatan itu inisiatif Allah. Allah memberikannya cuma-cuma, bukan usaha manusia. Tidak dimulai dari perbuatan baik manusia. Tetapi keselamatan harus diterima oleh iman. Iman itu respon terhadap karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dan respon itu adalah tindakan, saudaraku. Artinya harus ada tindakan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan tentu saja ini sebuah perjuangan yang tidak ringan. Perjuangan yang berat, ya. Untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang, yaitu serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Itu sebuah perjuangan. Tapi perjuangan ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, orang bisa berdamai dengan Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan inilah sebenarnya harta di surga, harta kekal, harta yang tidak ternilai. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.